Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veto Kausar Swandra, nomor NPM 22 15 011 029. Di sini saya ingin menjelaskan lagi resume materi PKKMB Universitas Lampung hari pertama. Daftar materi pertama, peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yang dibacai oleh pemateri AKBP Yusriandi Yusrin. Terkait pasal-pasal yang ada di dalam UU IT, akhir-akhir ini kejahatan yang marak terjadi di Lampung yaitu kejahatan terkait kesusilaan yang kebanyakan dilaporkan oleh wanita maupun pria. Kemudian belum lama ini Polda Lampung meringkus jaringan perjudian online seperti slot dan togel online. Intinya sekarang adalah era digitalisasi. Kita harus berhati-hati saat bersosialisasi media karena sering terjadi penyebaran data privasi penggunaan seperti data akun bank, data akun sosial media, email, dan lain-lain. Di akhir materi, berikut ini tips agar bijak dalam bersosial media. Menyaring informasi konten dan ditelaah lagi kebenarannya. Memastikan transaksi online secara digital. Dan yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, yang dibaca oleh pemateri Dr. Susetia Herawati. Bullying biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, media sosial, lingkup pendidikan, rumah, atau keluarga. Kita bisa melaporkan pembulian pada sosial media dengan UU IT. Jadi, pikiran apa yang akan kalian lakukan terhadap orang lain karena bisa saja Anda adalah salah satu pelaku bullying. Kewajiban kita sebagai pemuda antara lain mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa dan mengembangkan kepribadian yang tangguh dan sehat, berkemampuan berpikir, berketerampilan, serta bermoralitas Pancasila. Dan yang ketiga, penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang dibaca oleh pemateri Prof. Dr. Said Akil Siroj M.A. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama yaitu saling berkunjung di masyarakat, saling berkunjung bagi para pemuka agama, bertukar hal positif, merawat atau menjaga tempat ibadah. Resum materi PKKMB Universitas Lampung hari kedua. Yang pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dibaca oleh Profesor Dr. Heriandi SH MSI. Latar belakang visi Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2024, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pematapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Indikator profil pelajar Pancasila: 1. Bernalar kritis, 2. Kemandirian, 3. Kreatif, 4. Gotong royong, 3. Kebenekaan global, 6. Berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran: 1. Pertukar pelajar, 2. Magang atau praktek kerja, 3. Asistensi pengajar di satuan pendidikan, 4. Penelitian atau riset. Hak mahasiswa: belajar di luar program studi dalam 1. Perguruan tinggi, 2. Belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. 2. Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Pemateri Profesor Dr. Asep Sukohar. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain-lain.
Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia itu ada beberapa, yaitu 1. Lingkungan alam, 2. Lingkungan buatan, 3. Lingkungan sosial. Upaya kampus sehat Unila. Yang pertama ada zero tolerance areas, lalu parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber air, dan kampus sehat. Manajemen risiko, menaati kebijakan lingkungan, corporate social responsibility. Yang ketiga itu ada etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter manusia yang dibaca oleh pemateri Profesor Dr. Yulianto, MSI. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Dan Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama itu ada tipe mahasiswa studi oriented, yang kedua tipe mahasiswa organization oriented, yang ketiga itu ada study dan organisasi oriented, yang keempat tipe manusia yang suka bermain-main. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. 1. Rajin. 2. Berorientasi dan jelas. 3. Bermanfaat. 4. Adaptasi. 5. Kepedulian lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin dan memiliki cita-cita yang tinggi. 4. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Yang dibaca oleh pemateri Profesor Insinyur Suharso, PhD. ICT Staging Universitas Lampung, Digital Connectivity, 2. Digital Infrastructure, 3. Interactive Application, 4. Technology to Create Value, 5. Technology of Actualization. Tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 terutama di perguruan tinggi. Yang pertama, pencegah dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. 2. Proses pembelajaran ruang virtual. Infrastruktur fasilitas pendukung layanan teknologi informasi di Unila terdiri dari akses internet dan akses poin WiFi Unila. Fasilitas dan layanan ada lisensi software, email instansi Unila dengan unlimited G Drive space. Dan yang materi ketiga itu berjudul biaya studi dan prasarana biaya studi dan dibaca oleh pemateri Vera Agustiana Norhidana ST MT PH.D. Fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa, fasilitasnya yaitu tempat parkir terpadu, ada gedung dekana, gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, dan lain-lain. Dan juga ada pusat kegiatan mahasiswa, Panglima Polim, dan sanggar tari dan musik. Dan kesimpulan berdasarkan penjelasan di dalam makalah ini, hal yang dapat disimpulkan yaitu Unila memiliki 29 program studi yang ada di bawah jurusan dan memiliki 2 program studi di luar jurusan. Pentingnya lulus kuliah dalam 8 semester, perbedaan belajar di perguruan tinggi dan di SMA. Dan saya ingin menjelaskan tentang ospek yang ketiga, yaitu ospek jurusan adalah kegiatan yang bertujuan untuk lebih mengenal kampus kepada mahasiswa baru dalam segala hal aspek di perguruan tinggi. Ospek adalah salah satu cara tercepat kepada mahasiswa baru untuk beradaptasi terhadap lingkungan universitas. Di momen inilah para mahasiswa baru, perubahan atau peralihan siswa menjadi mahasiswa terjadi.
Ospek Fakultas Teknik Unila sangatlah seru dan juga mengaksikan. Tapi meski begitu, kekurangan pasti terjadi di setiap hal, menyebabkan banyaknya keluhan dan kepanikan yang terjadi. Tetapi terlepas dari semua itu, panitia serta rekan-rekan sudah berjuang dan memberikan hal yang terbaik. Maka dari itu, kami sangat mengapresiasi kinerja panitia serta rekan-rekan tersebut. Terima kasih.